Oke, kita bertemu lagi teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mekanisme transport melalui membran sel. Jadi, minggu sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang sel dan fungsinya. Jadi struktur sel dan fungsinya. Apa struktur sel tersebut? Salah satunya adalah membran plasma. Yang ini nih, ini membran plasma. Jadi setelah kita belajar apa sih fungsi daripada membran plasma tersebut, atau di mana keberadaannya, pasti teman-teman semua masih ingat ya. Yang namanya membran plasma itu keberadaannya paling luar. Jadi kalau paling luar, fungsinya itu adalah sebagai pelindung, sebagai penghubung, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas mekanisme transport melalui membran plasma. Seperti tadi saya sampaikan bahwa membran plasma tersebut sebagai penghubung ke bagian luar. Jadi kita melihat apa aja sih daripada yang dilakukan oleh si membran plasma tersebut. Nah, tujuan daripada transport tersebut di dalam membran plasma yaitu untuk memasukkan gula yang kita butuhkan dalam tubuh untuk membentuk ATP, memasukkan oksigen. Buat apa? Buat respirasi. Mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Jadi kalau untuk ion tersebut, untuk pengaturan bagaimana kerja daripada darah ataupun kerja daripada syaraf, seperti itu. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Jadi kalau membran sel itu adalah sebagai dinding sekaligus yang berhubungan dengan di luar daripada sel, berarti lewat membran itulah keluar masuknya sisa-sisa metabolisme. Yang kelima itu menjaga kestabilan pH. Kenapa harus dijaga pH di dalam tubuh? Nah, kita tahu bahwa pH itu ada pH optimum, ada pH minimum, ataupun dapat dikatakan ada pH-nya asam, basa, dan ada netral. Jika pH-nya terlalu asam, maka kerja daripada metabolisme terhambat. Terlalu basa juga terlambat. Jadi harus netral. Harus dijaga oleh si membran tersebut. Bagaimana mengatur, bagaimana memasukkan, bagaimana mengeluarkan suatu zat makanan supaya pH di dalam tubuh Anda, di dalam tubuh saya itu balance. Yang keenam itu adalah menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja daripada si enzim. Jadi kurang lebih ada 6 poin bagaimana transport zat melalui membran sel. Mekanisme yang pertama yaitu adalah transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan membran tanpa membutuhkan energi. Jadi diingat teman-teman, memasukkan suatu zat tersebut jika tidak melibatkan energi, itu berarti dikatakan ataupun dikategorikan adalah transport pasif, seperti itu. Dengan adanya transport pasif, maka suatu zat juga bisa masuk ke dalam tubuh karena adanya perbedaan konsentrasi. Konsentrasi antara zat yang berada di dalam dan yang ada di luar sel. Nah, dengan seperti itu bisa kita berikan contohnya di dalam tubuh seperti apa, yaitu pada proses difusi. Difusi pergerakan partikel molekul ion ataupun gas ataupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah,
Itu adalah dinamakan difusi. Difusi itu dilakukan oleh sel hidup. Berarti artinya apa? Sel yang sudah mati. Jadi kulit Anda kalau sudah mati itu tidak boleh terjadi difusi. Hanya terjadi pada sel hidup. Kalau sudah mati tidak memungkinkan. Pada gabus yang sudah mati berarti tidak terjadi adanya difusi. Diingat, hanya terjadi ataupun dilakukan oleh sel hidup. Sel hidup. Difusi ini dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanismenya ada istilahnya adalah difusi terfasilitasi. Jadi namanya berasal dari kata fasilitas. Ada pembawanya, ada kariernya. Pembawanya apa? Dibawa melalui saluran protein. Yang kedua, dipermudah oleh protein transport. Jadi, satu adalah hanya berupa saluran, terowongan lewat terowongan tersebut. Yang satu memang dibawa oleh si protein. Itu artinya adalah difusi di transport pasif. Contohnya tadi adalah difusi. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein tersebut banyak terjadi pada yang mempunyai molekul ukuran besar. Seperti apa contohnya? Asam amino ataupun glukosa. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Integral itu berarti yang tertanam di antara sel. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik. Jadi seperti contohnya pada sel pembentuk jaringan syaraf. Berikutnya, transport pasif yang dipermudah oleh protein transport itu pada molekul besar tadi Ibu sudah sampaikan bahwa terjadi pada glukosa ataupun asam amino. Protein yang biasa yang bentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik dan kimiawi. Ini seperti ini gambarnya. Ya. Jadi masuk ataupun keluar seperti ini. Oke. Berikutnya, transport pasif bisa juga terjadi selain pada difusi adalah pada osmosis. Osmosis pengertiannya adalah proses bergeraknya molekul pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Melalui apa? Selaput selektif permeabel. Jadi harus tetap ada seleksi. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Jadi diingat ya teman-teman bahwa harus melalui selaput selektif permeabel. Ya. Jadi sebagai contoh nih, kita bikin ada suatu cairan di dalam pipa yang berbentuk U. Cairan tersebut kita bikin penyekat antara kiri dan kanan, di mana konsentrasinya berbeda. Penyekatnya itu adalah bersifat selektif. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Ternyata apa? Air itu bisa berkurang yang di sebelah kanan, ini nih, yang di sebelah kanan ini, pindah ke sebelah kiri, sehingga volume di sebelah kiri ini menjadi bertambah. Jadi, bisa teman-teman lihat ya, yang tadinya nih, airnya berkurang, naik ke atas. Itu contoh osmosis. Melalui apa? Sekat. Ini sekatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk transport pasif juga terjadi pada larutan yang hipotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Juga terjadi pada larutan isotonik. Isotonik artinya apa? Adalah konsentrasi zat yang terlarut dan pelarut adalah sama. Contohnya adalah pada air yang bergerak dari larutan gula ke konsentrasi yang sangat-sangat rendah seperti itu.
Berikutnya transport aktif. Jadi kalau yang tadi ada transport pasif, sekarang adalah transport aktif. Transport aktif itu adalah melalui membran yang melawan gradien. Kalau melawan itu berarti kalau kita bermain tarik tambang, berarti kan tarik-tarikan sama seperti ini juga. Berarti dia membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi kalau yang namanya transport aktif itu membutuhkan ataupun memerlukan energi. Kalau transport pasif tanpa, tadi Ibu sudah sampaikan ke Anda. Energinya apa? Energinya adalah berupa ATP, ya. Berupa ATP. ATP itu ada dalam tubuh Anda. Nah, dari mana dibentuk? Dari makanan yang Anda konsumsi melalui pemecahan respirasi, seperti itu. Nah, transport aktif itu juga termasuk adalah pemompaan ion. Pemompaan ion melalui membran dengan cara apa? Melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Juga adalah contohnya pada pompa ion. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini adalah membran sel kita. Ini membran sel. Jadi ini adalah protein yang tadi tertanam. Yang ini nih sama, ada 4. Nah, ini adalah membrannya. Membran itu adalah bilayer, berarti ada 2 lapisan, di mana kepalanya adalah berupa lemak. Lemak itu takut sama air. Yang ini adalah ekornya adalah fosfat yang selalu untuk mengambil makanan. Nah, lewat sinilah makanan itu masuk. Kalau mau dipermudah berarti lewat protein ini. Mau keluar atau masuk lewat protein ini nih. Tadi sudah disampaikan. Oke, kita lanjutkan. Transport aktif termasuk juga contohnya adalah co-transport. Co-transport itu adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi. Menginisiasi itu artinya apa? Menstimulus transport zat terlarut lainnya. Kontransport itu dilakukan 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contohnya, pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Jadi dalam pembentukan gula oleh tumbuhan itu melalui fotosintesis bisa dikirimkan ke berbagai tempat daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Tempat menyimpan ataupun tempat membutuhkannya itu menggunakan transport aktif yang kita kenal namanya adalah co-transport. Nah, contoh transport aktif yang lainnya adalah eksositosis dan endositosis. Dari kata ekso itu adalah berarti keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tempat memproduksinya. Contohnya apa? Vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma, kemudian pergi keluar sel. Itu ekso, ya. Jadi dikeluarkan dari sel. Kalau endositosis itu berarti endo memasukkan. Pada endositosis, makromolekul yang dikelilingi oleh membran plasma dapat membentuk vesikula, kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Jadi, itu adalah contoh daripada transport